Masa teh jelas ya, tunggu kabar yang teh jelas. Yang durasi Bang Yame Taragedashi. Sampai syukur lagi sama dia. Terberikan monitor ya. Datang dulu teman tanah. Allah masya. Ya, tetap. Oke, kita mulai Mina. Yang ingin menyalakan videonya silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Mungkin untuk menghemat kuota internet teman-teman. Jadi yang penting nanti teman-teman bisa perhatikan materinya ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah manajemen informasi, manajemen jaringan. Nah, untuk hari ini insyaallah kita akan bahas tentang materi tentang manajemen information base ya. Nah, oke. Untuk pertemuan hari ini ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang apa itu
manajemen information base. Kemudian dalam manajemen information base itu ada beberapa kategori manajemen informasi. Jadi ada masing-masing itu kategori informasi itu kita sebenarnya seperti apa. Kemudian kita akan bahas tentang perbedaan antara manajemen information base dan basis data. Mungkin untuk lebih mudah penyebutannya saya sebut saja MIP ya, MIP. Kemudian hubungan antara MIP dan manajemen protokol, ya biasa pada protokol-protokol jaringan, karena biasa MIP ini dihubungkan dengan protokol SNMP, ya nanti kita akan bahas perbedaan hubungannya. Kemudian ada metaskema, skema model domain dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, apa itu MB? Jadi MIP itu kadang dianggap sebagai penyimpanan data yang konseptual. Namun secara umum MIP ini tidak sama dengan database ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi manajemen information base ini adalah salah satu konsep sentral dalam manajemen jaringan. Jadi dalam hal ini sangat penting dalam manajemen information base ini sangat penting dalam proses manajemen jaringan. Karena dengan memanfaatkan manajemen information base, seperti manajer dapat mengambil informasi tentang pemanfaatan jaringannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian manajemen information base ini berisi banyak informasi manajemen individu tentang informasi entitas yang dikelola, seperti aspek fisiknya seperti port, line card, ya. Kemudian aspek logikalnya seperti mesin protokol, perangkat lunak, ya, atau softwarenya ya, fitur layanan komunikasi individu dan lain sebagainya. Jadi dalam manajemen information base ini terdiri dari informasi berikut, ya, terdiri dari banyak informasi baik itu secara fisikal maupun secara logikal. Ya. Secara fisiknya seperti port apa saja yang digunakan, port apa yang dapat diakses sepertinya. Kemudian di aspek logikalnya yaitu seperti software apa saja yang digunakan, protokol apa saja yang digunakan. Nah, itu semua berisi di manajemen information base itu berisi informasi seperti itu. Kemudian potongan informasi dalam manajemen information base ini biasanya disebut sebagai manajemen objek atau MO ya. Yang secara abstraksi perangkat yang dikelola yang tidak diuraikan lebih lanjut untuk tujuan manajemen tetapi diperlukan sebagai satu entitas informasi. Nah, selain digunakan untuk tujuan manajemen, manajemen information base ini juga dimanfaatkan sebagai entitas informasi yang dibutuhkan ya untuk penanganan dalam hal manajemen jaringan. Jadi secara umum yang aspek-aspek tersebut menjadi subjek percakapan antara manajer dan agen, sehingga dalam hal ini dalam hal manajer ataupun manajemen itu dia menyediakan pengelolaan jaringan yang baik untuk para penggunanya. Mungkin beberapa contoh dalam hal ini percakapan antara pemanfaatan manajemen information base. Pertama seperti mengambil informasi statistik tentang port. Jadi mungkin banyak data yang masuk, ya. Kemudian dihubungkan, dia mengambil data statistiknya ya untuk dipelajari lagi. Kemudian membuat aturan kontrol akses, jadi dia mengontrol file apa saja yang digunakan, paket apa saja yang digunakan, nah seperti itu.
Kemudian mengkonfigurasi titik akhir koneksi dari ATM, misalnya penggunaan ATM dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada beberapa kategori manajemen information. Jadi ada yang disebut dengan state information. Jadi Di mana? Oh, di mana kalau di kedai? state information itu adalah informasi tentang status sumber daya fisik yang sumber daya fisikal dan logikal ya, bersama dengan data operasional. Jadi ini mencakup informasi tentang apakah perangkat yang saat ini berfungsi dengan baik, kemudian termasuk mungkin kondisi alarmnya ya, yang saat ini dalam tingkat alarm yang parah atau alarm yang bagus, kemudian berapa lama sistem yang telah aktif dan berjalan sejak terakhir kali dibuat ulang. Nah, itu ini berhubungan dengan kategori manajemen information. Jadi dalam state information juga ini mencakup informasi tentang kinerja perangkat ya. Dan hal ini juga kinerja perangkat yang saat ini yang digunakan ya. Kemudian mungkin termasuk jumlah paket koneksi yang tersedia, kemudian protokol apa yang digunakan, kemudian mungkin beban CPU-nya dan lain sebagainya, kemudian mungkin pemanfaatan bandwidth untuk memorinya dan lain sebagainya. Itu semua tergabung dalam kategori manajemen set information di dalam kategori manajemen information. Kemudian kemudian ada physical configuration information. Jadi konfigurasi informasi secara fisikal ya, adalah informasi tentang bagaimana perangkat yang dikelola dan dikonfigurasi secara fisikal, dan secara fisiknya ya. Baik itu ini termasuk dalam jenis perangkat yang dikonfigurasi secara fisik, dalam hal ini cardnya, serial number-nya, MAC address-nya dan lain sebagainya. Ya, berbeda seperti halnya dalam state information, informasi physical configuration information itu efektif untuk dalam hal proses manajemen perangkat yang dapat yang digunakan ya, di mana dia misal dia dapat mengambil data ya, dan tetapi tidak dapat memodifikasinya. Jadi dalam hal ini secara fisikal ini data dari atau informasi yang didapat dia dapat dimodifikasi, dia dapat dikumpulkan tapi tidak dapat dimodifikasi ya. Jadi dalam hal ini mungkin konfigurasi tentang konfigurasi secara fisikal ini itu jarang berubah ya, karena seperti MAC address dan lain sebagainya kan itu tidak berubah. Kemudian logical konfigurasi informasi ya, logical configuration information itu menyangkut berbagai pengaturan parameter dan sumber daya logikal yang difungsikan, yang dikonfigurasi pada perangkat seperti alamat IP, nomor telepon dan antar muka ya. Nah, berbeda dengan physical configuration, di logical configuration berbeda dengan physical configuration yang datanya tidak dapat diubah, tetapi pada hal di logical configuration itu datanya bisa diubah ya, dapat diatur oleh manajer dalam manajemen jaringan. Jadi manajer di sini dia diberi akses. Dia diberi akses untuk melakukan konfigurasi atau perubahan terhadap data itu. Kemudian ada historical information. Jadi historical information ini termasuk historical snapshot. Jadi dalam hal ini dia merekam semua aktivitas yang terjadi ya. Kemudian dari informasi status terkait kinerja, seperti mungkin menghitung jumlah paket yang masuk dalam berapa waktu, dan kemudian termasuk log ya, dia merekam log-log datanya. Kemudian berbagai jenis datanya seperti halnya seperti merekam log firewall dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa kategori dalam manajemen information. Nah, kemudian perbedaan antara manajemen information base dan basis data ya.
dalam hal ini mungkin jika manajemen information base adalah penyimpanan data yang menjadi pertanyaan, pertanyaan umumnya adalah misalkan jika manajemen information base ini adalah penyimpanan data yang konseptual, mengapa tidak diperlakukan dengan cara yang sama seperti basis data? Bisa diakses melalui bahasa query, ya, seperti struktur seperti SQL, ya, struktur query language, kemudian menggunakan sistem database management system, ya, atau DBMS. Mengapa report-report dengan EMB, ya, dan protokol jaringan? Kenapa tidak menggunakan database yang biasa saja? Kenapa harus menggunakan manajemen information base? Nah, untuk pertanyaan tersebut ada beberapa alasannya, ya. Yang pertama adalah terkait dengan footprinting, ya. Dalam mekanisme DBMS reguler lebih berat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya prosesan daripada antarmuka manajemen. Karena dalam hal ini dalam proses manajemen jaringan itu dia sangat membutuhkan antarmuka untuk manajemen. Dalam hal ini sehingga bisa mempermudah manajer ataupun agen pengguna jaringan dalam memanfaatkan jaringan. Kemudian ingatlah bahwa perangkat jaringan yang memiliki kemampuan permasalahan general purpose yang sangat terbatas. Jadi dalam hal ini beberapa perangkat jaringan itu memiliki kemampuan yang terbatas sehingga tidak dapat melakukan query database seperti biasanya. Jadi dia membutuhkan namanya manajemen information base. Kemudian ada namanya alasan lainnya adalah spesifik manajemen recruitment. Jadi meskipun relasi yang digunakan dalam DBMS tipikal untuk mewakili data yang bersifat general purpose atau memiliki tujuan umum dan fleksibel, relasi tersebut tidak cocok untuk menangkap beberapa kendala spesifik dan umum bagi manajemen jaringan. Misalnya, banyak informasi yang bersifat hierarkis, perangkat berisi kartu, berisi port, dan berisi antarmuka, dan sebagainya. Dalam hal ini, secara umum kan basis data itu biasanya melakukan query, insert, delete, dan lain sebagainya. Tetapi dalam pengolahan manajemen jaringan yang itu dia agak susah seperti itu karena data yang masuk itu sangat beragam, ya, sangat beragam. Kemudian dia bersifat hierarkis, jadi ada hubungannya antara perangkat, misalkan ada data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, kemudian ada namanya rel effect, ya. Jadi manajemen information base ini bukanlah database pasif, tetapi pandangan pada sistem dunia nyata yang aktif. Jadi dia adalah database aktif, ya. Jadi informasi dalam manajemen information base ini diakses melalui dan dipengaruhi oleh tidak hanya operasi manajemen, tetapi juga ada banyak cara lain seperti kontrol protokol, seperti protokol jaringan yang digunakan, kemudian fungsi perangkatnya, kemudian pengguna yang masuk yang menggunakan jaringan tersebut, kemudian mungkin konfigurasi ulang perangkat melalui interface command line, ya, dan seterusnya. Jadi dalam beberapa alasan tersebut memang manajemen information base ini tidak dapat benar-benar dikelola melalui basis data seperti database management system. Ya. Kemudian ada karakteristik of the contained data. Jadi database ini kan biasanya berisi volume data yang besar, ya, yang sebagian besar memiliki struktur yang sama. Artinya bahwa berisi beberapa tabel. Kemudian di dalam tabel itu berisi beberapa entry masing-masing, ya. Tetapi dalam manajemen information base ini datanya jauh lebih heterogen. Artinya heterogen ini dia datanya lebih beragam lah, datanya lebih beragam mengenai mungkin jenis informasi dalam kandungan informasi yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaan antara manajemen information base dan basis data. Kemudian
hubungan antara manajemen information base dan protokol manajemen, karena secara umum kadang manajemen information base ini sering dikaitkan dengan protokol SNMP ya. Untuk materi SNMP, insya Allah ada materi untuk di pertemuan selanjutnya, nanti kita bahas tersendiri. Jadi sering ditemukan bahwa istilah manajemen information base ini sering dikaitkan dengan SNMP ya, protokol manajemen jaringan ini. Jadi SNMP ini mendefinisikan protokol komunikasi tertentu yang sering digunakan antar manajemen dan agen. Ya. Jadi SMP membentuk informasi manajemen dalam bentuk manajemen information base untuk diwakili menurut aturan bahasanya. Ya, ada bahasa spesifikasinya seperti sistem manajemen sistem informasi manajemen. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman ya perlu dicatat bahwa sebagai sebuah konsep manajemen information base ini tidak tergantung pada protokol jaringan ya. Nah, dia tidak tergantung pada protokol jaringan tertentu ya. Seperti halnya konsep umum database tidak tergantung pada cara yang berbeda di mana isinya dapat direpresentasikan. Jadi dengan kata lain bahwa jika misalkan protokol SNMP-nya menjadi usang dan tidak didukung lagi oleh perangkatnya, konsep manajemen information base ini sebagai penyimpanan data secara konseptual itu masih bisa digunakan dan tetap berlaku. Nah, itu beberapa perbedaan antara hubungan antara manajemen information base dan protokol manajemen. Nah, ya, dengan alasan tadi bahwa menunjukkan bahwa konsep umum dari manajemen information base ini sebagai penyimpanan informasi manajemen secara konseptual perlu dibedakan secara spesifik ya, di mana manajemen information base ini diimplementasikan sebagai bagian dari instrumen manajemen perangkat. Ya. Jadi walaupun meskipun dalam teori ya, dalam teori manajemen information base ini dapat benar-benar didefinisikan independen dari protokol manajemen, namun dalam beberapa praktiknya ya, protokol manajemen yang berbeda memerlukan cara spesifik mereka sendiri untuk mengekspos pandangan mereka pandangan tentang perangkat jaringannya ya. Jadi dia mengarahkan kepada implementasi dari manajemen information base itu secara spesifik. Nah, seperti itu. Kemudian ada hubungan antara skema, metaskema, model, domain, dan manajemen information base. Jadi dalam skema ini dia mengabstraksi dari domain real world ini data nyata, kemudian didefinisikan berdasarkan modelnya, ada yang kemudian user specification rule-nya untuk metaskemanya dan instansinya untuk manajemen information base-nya. Nah, jadi satu sama lain saling terhubung di sini ya. Jadi ada beberapa bahasa spesifikasi dalam manajemen information base ya, masing-masing bahasa tersebut umumnya ini didefinisikan dalam mendefinisikan manajemen information base yang akan digunakan ya berdasarkan bersamaan dengan protokol manajemen jaringan tertentu. Misalkan bahasa spesifikasinya itu menggunakan sistem informasi struktur manajemen informasi versi 1 dan 2, ini bahasa spesifik bahasa pemrogramannya ya, spesifikasinya. Nah, ini hanya sekadar informasi untuk teman-teman. Nanti teman-teman ekspor lagi bagaimana itu
bahasa pemrogram struktur manajemen informasinya ini yang versi 1 dan versi 2 ini. Ya, adalah bahasa spesifikasi dari manajemen information base-nya. Nah, kemudian ada namanya struktur manajemen information, yaitu dalam struktur manajemen information ini merupakan definisi dari manajemen information base yang ditetapkan sebagai modul. Ya. Dalam modul manajemen information base ini umumnya melayani tujuan tertentu seperti untuk menentukan informasi manajemen yang terkait dengan antarmuka komunikasi perangkat atau fitur server pesan suara yang tertanam dalam perangkat tertentu. Ya. Dengan demikian, ya, manajemen information base dari perangkat tertentu membuat beberapa modul. Jadi dalam hal ini dalam satu modul satu perangkat manajemen information base ini dia memiliki banyak modul ya, banyak modul yang di dalamnya terdiri dari beberapa banyak protokol dari modul-modul tersebut. Jadi yang masing-masing mewakili satu aspek dari perangkat yang dikelola. Jadi dalam hal ini sekali lagi istilah manajemen information base ini sering digunakan secara sinonim untuk modul manajemen information base. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa perangkat yang mendukung itu beberapa modul manajemen information base, tapi sebenarnya perangkat tersebut memiliki satu manajemen information base. Nah, ini adalah bagaimana manajemen information base di dalamnya terdapat beberapa multiple manajemen information base modul. Jadi satu device manajemen information base ini di dalamnya terdiri dari beberapa modul, ya. Modul yang biasa banyak protokol, ada namanya BGP, BGP mid modul dan lain sebagainya. Nah, jadi sering disebut banyak modul MB, tapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan semua. Nah, dalam hal manajemen jaringan, MMB ini selalu selalu ditampilkan dalam hal objek pohon pohon konseptual ya. Nah, jadi secara konseptual ini modelnya seperti pohon konseptual, jadi satu sama lain berakar ya. Kemudian dia memiliki hubungan satu sama lain ya. Di mana perangkat manajemen information base 2 ini dia di dalamnya terdapat sistem, interface, IP dan lain sebagainya ya, protokol UDP dan lain sebagainya. Nah, jaringan pohon ini juga bisa disesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Ya. Nah, jadi informasi manajemen base ini ya, disusun menjadi pohon konseptual ya. Jadi setiap definisi dalam modul MMB ini diwakili oleh simpul pohon itu. Jadi masing-masing diwakili oleh simpul pohon. Ada namanya root, ada ISO yang sebagai standar, ada internet ya. Kemudian ada enterprise di sini berupa perusahaan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu pohon ini biasa disebut dengan object identifier tree ya. Jadi dalam modul manajemen information base itu terdapat beberapa node ya, beberapa node yang masing-masing terhubung. Ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada node sistem, ada node interface, ada node IP dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan dari materi hari ini,
Yang pertama adalah informasi manajemen adalah inti dari komunikasi manajemen yang terjadi antara manajer dan agen. Jadi informasi manajemen adalah inti dari komunikasi manajemen itu sendiri. Kemudian model yang mendasari informasi manajemen memberikan dasar untuk pemahaman umum tentang perangkat yang dikelola antar manajer dan agen. Kemudian ini mencangkup informasi tentang keadaan sumber daya baik itu secara fisik maupun logik. Informasi historis tentang peristiwa dalam manajemen jaringan, ya. Baik itu informasi konfigurasi secara fisikal dan informasi konfigurasi secara logis ya. Jadi ini mencakup tentang keadaan sumber daya fisiknya. Kemudian informasi manajemen dikelola oleh agen manajemen yang disebut agen manajemen di dalam manajemen information base ya, terhadap perangkat yang dikelola. Manajemen information base dapat dianggap sebagai penyimpanan data konseptual ya, tetapi itu dibedakan dengan basis data ya, seperti untuk mewakili abstraksi dari tampilan perangkat yang dikelola untuk tujuan manajemen. Sebuah manajemen information base adalah pertama dan utama, jadi dia sangat penting dalam manajemen jaringan. Jadi protokol manajemen khusus untuk memerlukan cita rasa IMB. Jadi dalam hal ini manajemen jaringan sangat membutuhkan manajemen information base ya. Jadi ini memungkinkan bahwa beberapa manajemen information base ya mungkin didukung secara bersama oleh perangkat yang terkelola bersamanya, baik itu perangkat jaringan, protokol jaringan dan lain sebagainya. Ya. Jadi manajemen information base ini membuat model dari beberapa aspek, fungsi dan fitur perangkat yang dikelola. Dan model-model tersebut didefinisikan menggunakan bahasa definisi khusus. Tadi struktur manajemen information SMI ya. Ada SMI versi 1 dan versi 2 menghasilkan desain yang tepat untuk modul MB dan aktivitas rekayasa ya, dalam perangkat jaringan. Mungkin sampai di situ materinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya absensi dulu. Absen. Nah, yang saya panggil namanya silakan nyalakan videonya ya. Kolisa Eman Hasihi. Kolisa? Tidak ada ya. Siti Rahmi Kelilau. Siti Rahmi Kelilau. Tidak ada. Fadel Muhammad. Fadel Muhammad. Firmansyah. Hadir Pak. Mana Firmansyah? Nyalakan. Hadir. Oke, Firmansyah. Muhammad Fikram. Frimayudi. Hadir Pak. Muhammad Siddiq. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Muhammad Awal Arifin.
Hadir Pak, hadir. Khalisa Khandur. Muhammad Asrul Karimi. Hadir Pak, hadir. Mana? Karimi Asril. Iya Pak. Saya nyalakan videomu, Dek. Oke. Muhammad Fajri Rizky. Hadir Pak, hadir. Mana? Oke. Ada yang belum dipanggil? Yang mungkin kelas pindahan? Saya Pak. Siapa nama tak? Saya Pak. Siapa? Saya juga Pak, Ilham Pak. Muhammad Ilham Febrianto. Putra. Oke, Ilham Putra. Pak. Ya Pak. Putra. Siapa lagi? Muhammad Febrianto Pak. Sebelum Muhammad Febrianto. perkuliahan Iya Pak, hadir. dikumpul baik, kita tutup dengan baca doa bersama. Siapa lagi? Nur Taufikur Rahman Pak. Nur Taufikur Rahman. Pak. Pak. Ya, Muhammad Sidik tadi Pak, dia mati lampu. oh Muhammad Sidik. Muhammad Mati Sidik tadi tapi ada dia login tapi mati tadi lampu toh? tadi. Oke. Siapa lagi? Pak Fahri Fahrudin. Fahri Fahrudin. Fahri Fahrudin Pak. Ah, Iya, Oke, Pak. siapa lagi? Kurang stabil juga jaringannya Pak, jadi Ya, ya. maaf Pak kalau enggak kedengaran. Sudah semua ya? Iya Pak. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Alif Nur ini yang baru masuk, siapa ini Alif Nur? Alif Nun. Pindahan juga mungkin. Oke, kalau ini Alif Nun, siapa nama lengkapnya ini? Ada yang tahu? Alif Nun ini. Ilham Saputra. Muhammad Alif Nun kayaknya. Muhammad Alif Nun. Ya? Iya Pak, iya. Oke. Nanti jangan lupa absen juga di kalam ya. Iya Pak. Oke. Oke, kalau Iya, Pak. tidak ada yang ingin ditanyakan, karena lagi 2 menit juga, kita akhiri dulu sampai di sini. Oh, jangan lupa minggu depan kita UTS ya. Siap-siap minggu depan kita UTS. Ya, di pertemuan ke-7. Oke? Iya Pak. Oke, kalau Iya Pak. ya. Oke, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.